Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Pagi, Insya Allah Pak. pagi ini kita akan belajar tentang irigasi sistem pada diklat short course basic training of for oil and chemical tanker. BOCT adalah basic training for oil and chemical tanker cargo operation, merupakan sertifikat dasar yang harus dimiliki oleh setiap kru di atas kapal, tanker baik dek maupun bagian mesin ya. Bahwa pelaut adalah orang yang punya kualifikasi yang ditujukan dengan sertifikat. Jadi untuk di kapal tanker, bahwa pelaut yang belayar di kapal tanker harus punya kompetensi tentang kapal tanker itu sendiri. Yang ditujukan dengan sertifikasi, ditujukan dengan sertifikat. Kita ngambil sertifikat untuk bahwa kita sudah mampu untuk menjadi kapal tanker. Sebelum kita lanjut ke irigasi sistem, saya mau ingin menceritakan sedikit tentang asal-usul daripada kapal tanker. Ya. Sejarah singkat kapal tanker. Eksploitasi minyak telah dimulai sejak tahun 1850 oleh pabrik parafin milik James Young. Minyak mulai dikirim menggunakan kapal ke wilayah Birma sampai negara koloni Inggris. Jadi negara-negara koloni di bawah Inggris itu dikirim menggunakan kapal masih berbentuk parafin ya waktu itu untuk memasak. Pengiriman minyak masih melalui jalur darat, kemudian melewati sungai masih menggunakan kapal kayu. Baru pada tahun 1877 hingga 1885 kapal tanker modern diciptakan. Ludwig dan Robert Noble adalah pendiri Brand Noble, perusahaan minyak terbesar di dunia, di Baku, Azerbaijan. Ludwig adalah pengembang oil tanker yang sampai saat ini masih digunakan. Percobaan mengolah minyak dalam jumlah banyak pun dilakukan. Oil tanker pertama yang sukses beroperasi adalah yang mampu membawa 242 metrik ton ya minyak gas dalam pipa baja yang terhubung. Terdapat satu tangki di bagian depan ruang mesin dan di belakang. Jadi dulu waktu itu masih berupa pipa baja yang terhubung, bukan sebuah silinder atau kapsul ya, tapi masih dalam pipa walaupun bentuknya silinder. Kapalnya memiliki panjang 56 meter dengan lebar 8,2 meter dan draft 2,7 meter. Saat itu Zoroaster digunakan untuk belayar dari Swedia ke Kaspia melalui Laut Baltik. Sejak percobaan oil tanker yang pertama ini, perkembangan pun terus dilakukan. Sampai pada diciptakannya super tanker pada tahun 1979 yang memiliki panjang 458,45 meter dan draft 24,61 meter. Super tanker diciptakan dengan kapasitas 564,763 deadweight tons dan dinamakan Suez Giant. Berbagai fungsi kapal tanker sesuai jenisnya. Produk tanker, jenis kapal ini memiliki fungsi untuk mengangkut produk minyak. Apa yang disebut dengan produk minyak itu hasil pengolahan dari minyak mentah atau crude oil saat masih di kilang atau pengolahan refined flat. Kapal dilengkapi dengan dua jenis tangki yang berbeda supaya mampu menampung dua jenis minyak, yaitu minyak clean product dan dirty product. Yang dimaksud dengan clean product adalah minyak ringan, contohnya bensin, minyak tanah, solar, terus after. Dirty product adalah jenis minyak yang lebih berat, contohnya minyak bakar,
MFO, CST 180, CST 220, CST 380, itu masuk dalam dirty product. Oleh karena itu, tangki harus dilapisi dengan coating yang khusus sehingga tidak mudah terjadi korosi. Tangki juga wajib dibersihkan sebelum digunakan. Ada pemisah di dalamnya yang menjadikan dua tangki berbeda sehingga dirty product dan clean product tidak bercampur. Penggunaan tangki pun tidak boleh salah, khusus untuk tangki yang membuat dirty product. Biasanya tidak dilapisi dengan bahan khusus. Sebagai gantinya, tangki dilengkapi dengan koil pemanas. Biasa ada heater di dalam tangki itu untuk mencairkan viscosity-nya yang tadi ini menjadi ringan sehingga mudah dibongkar muat atau dipompa sehingga minyak tidak beku ketika pengangkutan. Crude tanker, kapal ini berfungsi untuk mengangkut minyak mentah secara khusus dan sifatnya homogen. Spesifikasi dari minyak mentah yang berbeda tidak mempengaruhi proses pengangkutan layaknya pada produk tanker. Jadi kalau di crude tanker ini karena dia masih sifatnya homogen, tidak ada masalah ketika tercampurnya. Alasannya minyak akan diolah kembali di daratan sehingga pengangkutan jauh lebih fleksibel. Ukuran dari crude carrier sendiri mulai dari 50.000 metrik ton hingga 500.000 metrik ton. Chemical tanker. Jenis ketiga kapal tanker adalah chemical tanker yang berfungsi untuk mengangkut bahan kimia cair yang sifatnya curah. Beberapa jenis bahan kimia cair antara lain lemak, etanol, nabati, dan masih banyak lainnya. Standar kebersihan paling tinggi di antara semua oil tanker karena kotor sedikit saja akan mempengaruhi kualitas muatan. Selain itu, muatan juga rentan terhadap api sehingga jika salah penerapan bisa menimbulkan kebakaran. Aspek keselamatan dalam penggunaan chemical tanker dijelaskan pada SOLAS bab 8 serta International Bulk Chemical Code (IBC Code). Berdasarkan IBC Code ini ada 3 jenis chemical tanker sesuai kapabilitasnya, yakni ST kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Spesifikasi ukuran kapal tanker. General Purpose Tanker. Kapal yang digunakan untuk mengangkut refined produk ini memiliki bobot 10.000 metrik ton hingga 25.000 metrik ton. Hand-size tanker. Kapal ini berfungsi untuk mengangkut muatan yang sama, hanya saja muatannya lebih besar, yaitu 25.000 metrik ton sampai 40.000 metrik ton. Medium range tanker, disebut juga dengan MR tanker, digunakan mengangkut refined product yang muatannya sebanyak 40.000 metrik ton sampai 55.000 metrik ton. LR1, long range 1, ini 55 sampai 80.000. Long range 2, 80.000 sampai 160.000. Very light crude carrier, kapal yang bobot matinya adalah 160 hingga 300.000 ton. Ini biasanya digunakan untuk membawa crude oil. Biasanya kapal-kapal di atas 160 sampai 300 itu banyak kan bawa crude oil ya. Untuk produk jarang-jarang. Kapal ULCC ini juga mengangkut crude oil dengan bobot matinya 300.000 metrik ton. Jadi ada very light crude carrier, ada ultra light crude carrier. Kapal tanker telah dilengkapi dengan sistem keselamatan yang lengkap, menyesuaikan standar yang berlaku. Hal tersebut dilakukan karena muatan kapal sangat berbahaya untuk lingkungan dan manusia. Pengorsian kapal tanker tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, perlu keterampilan dan pelatihan. Sebelumnya agar muatan dapat dibawa dengan aman, tanpa hati-hati. Kebocoran bisa saja terjadi bahkan sampai kebakaran. Jadi makanya kenapa kita harus mengambil, kawan-kawan harus mengambil sertifikat
WCT ini adalah dasar ya untuk pengambilan mungkin AOT, ACT dan AGT. Ini adalah dasarnya. Kalau dulu mungkin oil tanker ya. Eh, Lalu itu ada advance-nya. Sekarang BOCT dan advance-nya advance oil tanker, advance chemical tanker, advance gas tanker. Karena ketika terjadi kecelakaan, bukan hanya kapal itu sendiri dan manusia yang ada di kapal, tapi lingkungan. Karena bahan bakar atau muatannya itu adalah jika tidak bisa penanganannya atau tidak tahu penanganannya akan menimbulkan limbah yang sangat berbahaya untuk lingkungan hidup. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Oke, jika tidak kita lanjut ke inert gas. Oke ya, kembali kita untuk mempelajari basic training of oil and chemical tanker. Pada ini kita akan pelajari tentang inert gas system. Apa sih inert gas system itu? Mungkin teman-teman di sini yang pernah kerja di kapal tanker tahu inert gas system? Ada yang tahu kawan-kawan? Jadi inert gas system adalah sebuah sistem yang dipergunakan di atas kapal tanker untuk melakukan purging, melakukan inerting, melakukan gas spraying ke dalam cargo tank. Sehingga kondisi di dalam cargo tank itu oksigennya disesuaikan keinginan daripada kita. Misalnya inert gas system yang akan digunakan untuk inerting. Ini biasanya dilakukan untuk
ketika bongkar muat ya, memasukkan gas inert ke dalam kargo tank untuk mengurangi kadar oksigen di bawah 8%. Ya. Jadi kenapa kadar oksigen di bawah 8%? Kita tahu bahwa di segitiga kebakaran bahwa maksimum oksigen tidak bisa terbakar itu di bawah 8%. Biasanya di Energas ini dia punya menekan udara dalam tangki itu bisa lebih di bawah 8%. Sehingga benar-benar aman, tidak terjadi kebakaran, ya. Makanya teman-teman yang di kapal tanker harus juga tahu mengetahui namanya boiling point. Nah, biasanya itu volume 1 itu akan mendapat list muatan. Muatan ini boiling point-nya sekian, fire point-nya sekian, titik nyalanya sekian, hot surface point-nya sekian. Nah, dari situlah kita mengetahui untuk berapa kadar oksigen di dalam kargo tank ini yang harus yang amannya untuk bongkar muat. Kenapa bongkar muat harus dilakukan inerting? Karena ketika kargo itu semakin berkurang, ini kan menurun nih dalam kargo tank gitu ya. Nah, itu oksigen yang ada di luar itu kan masuk terisap, masuk ke dalam tangki, sehingga oksigen di dalam ruangan kargo tank itu tercampur dengan oksigen yang dari atmosfer yang kadarnya lebih daripada 21%. Sedangkan segitiga kebakaran itu ada bahan bakar, ada nyala, dan ada oksigen. Ya, ada panas. Bahan bakar sudah ada. Panas mungkin sebagian sudah ada. Ya. Terus oksigen atmosfer lebih dari 20%. Nah, tinggal panas atau apanya yang menjadi segitiga kebakaran. Ketika bongkar muat, terjadi gesekan antara muatan dengan pipa. Ya. Itulah ada elektrik statis di sana. Makanya kapal-kapal tanker itu pipa-pipanya itu biasanya dibuat arde untuk ke bodi kapal, sehingga elektrik statis dari kapal itu diurai, ya, tidak menjalar dalam pipa. Karena ini itu tadi bahan bakar sudah ada, oksigen dari gas atmosfer sudah ada, terus penyalaan sudah ada melalui elektrik statis. Makanya inerting ini adalah menekan gas buang, gas atmosfer yang ada di dalam kargo tank tadi, yang dihisap dari udara luar dari kargo tank. Gas inert inilah yang menekan oksigen itu keluar, sehingga kadarnya kurang dari 8%. Terus untuk apa lagi Energas? Satu, memasukkan gas fraying atau gas fraying, masukkan oksigen ke dalam kargo tank sampai kadar oksigen lebih dari 1%. Terus untuk purging, memilas udara dalam kargo tank dengan gas inert atau gas oksigen untuk persiapan bongkar muat atau cleaning tangki. Konferensi internasional tentang keamanan tanker dan pencegahan polusi diadakan pada bulan Februari 1978 setelah
Setelah setahunnya barulah diciptakan kapal tanker yang terbesar ya, Seaways Giant. Tapi pembuatannya itu sebelum tahun 78. Mengeluarkan resolusi yang merekomendasikan agar Organisasi Maritim Internasional mengembangkan pedoman untuk melengkapi persyaratan peraturan yang diubah bab 2 Konvensi 1974 dengan mempertimbangkan kondisi operasi yang sulit dalam standar Innes gas dan kebutuhan untuk memelihara standar yang memuaskan. Sebagai tambahan, Peraturan 62.1 mensyaratkan bahwa sistem gas lembab harus dirancang, dibangun, dan diuji untuk memenuhi persyaratan pemerintah atau bendera flag. Ya. Oleh karena itu, pedoman ini telah dikembangkan untuk melengkapi dan persyaratan konvensi untuk sistem gas inlet. Mereka ditawarkan kepada administrator untuk membantu mereka dalam menemukan desain yang sesuai dan parameter konstruksi dalam merumuskan prosedur operasional yang sesuai ketika sistem gas lembab dipasang di kapal yang mengibarkan bendera negara mereka. Jadi dari flag itu dari IMO menginstruksikan kepada bendera kebangsaan kapal bahwa sistem inlet itu harus dibuat seefisien mungkin, semudah mungkin, dan safety-nya sangat diunggulkan gitu ya, sangat disyaratkan safety-nya. Mungkin di sini kita lihat sistem gas inlet diagram ya. Sini ada tengah-tengah ini ada. Ini di sisi di kamar mesin, ini di sisi di deck ya, atau non hazardous area, ini hazard area, area-area yang sangat berbahaya. Goteng, vakum pump, PV valve itu gunanya untuk apa ya? Jangan kita lihat di atas kapal ada PV valve, kita nggak tahu gunanya dan bagaimana cara perawatannya. Ketika kita tidak tahu mempergunakan alatnya, gimana kita mau merawatnya, ya? Namun untuk sistem gas inlet yang ada, panduan diarahkan terutama pada prosedur operasional dan tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan sebagai membutuhkan modifikasi. Jadi hanya prosedurnya, peraturan itu tetap peralatannya tidak ada perubahan. Di sana ada pompa, squatter, ada scrubber, ada blower, terus ada deck water seal, ada valve, non-return valve, ada PV valve. Inert gas atau campuran gas seperti gas buang yang mengandung oksigen yang tidak cukup untuk mendukung pembakaran hidrokarbon. Inert condition berarti suatu kondisi di mana kandungan oksigen di seluruh atmosfer tangki telah dikurangi menjadi 8% atau kurang dari volume dengan penambahan gas lebam. Inner gas plant berarti semua peralatan yang dipasang secara khusus untuk memasok, mendinginkan, membersihkan, memberi tekanan, memantau, dan mengontrol pengiriman gas inert ke sistem tangki kargo. Untuk membersihkan gas lebam dari generatingnya gas lebam, gas inert,
dan sistem distribusi gas inlet bersama-sama dengan sarana untuk mencegah aliran balik gas muatan ke ruang mesin, alat ukur tetap dan portabel serta alat kontrol. Inerting berarti memasukkan gas inert ke dalam tangki dengan tujuan mencapai kondisi inert yang ditentukan dalam 13.2. Tadi sudah ya, kita gas spraying berarti memasukkan udara segar ke dalam tangki dengan tujuan menghilangkan gas beracun, mudah terbakar dan lembab serta meningkatkan kandungan oksigen hingga 21% volumenya. Biasanya di atas kapal inlet inlet gas sistem itu ada yang independen, memang dia permesinan sendiri, ada yang dihasilkan dari gas buang boiler, auxiliary blower atau gas buang dari auxiliary engine. Untuk kapal-kapal besar, mungkin kenapa dibuat independen inlet gas, karena gas yang dibutuhkan sangat banyak karena tangkinya besar, kapal besar, tangki besar, sehingga mereka membangun inlet gas sistem itu sendiri. Untuk kapal-kapal kecil biasanya dia menggunakan daripada gas buang daripada auxiliary blower ya, atau dari boiler ya, auxiliary boiler. Nah, gas buang ini akan didinginkan ya. Sebelum masuk scrubber ini dipompa gas. Nah, ini gas buang ini kan masuk ke dalam gas scrubber ini ya. Jadi ada scrubber. Scrubber sebuah alat untuk membersihkan gas dan partikel-partikel karbon dan residu yang berat dan meninggikan gas yang akan masuk ke dalam sistem dengan suhu di bawah 40 derajat Celcius. Kita tahu bahwa suhu daripada exhaust gas, entah itu dari gas bekas, gas buang dari boiler maupun dari generator, itu suhunya sangat panas, di atas 300 sampai 400 derajat Celcius. Ya. Nah, ini diinginkan masuk ke dalam bak scrubber. Di scrubber itu ada seperti shower air. Nah, nanti gasnya itu masuk ke dalam sana, terus disiram oleh shower atau model sprinkle gitu. Nah, partikel-partikel yang berat akan terbawa oleh air ini. Ya, gas-gas yang berat, gas-gas yang atau debu-debu, ya kan, ini akan turun ikut oleh air. Dan tentu gas masuk ke dalam pipa diinginkan oleh air scrubber itu sendiri. Nah, akhirnya gas buang itu menjadi dingin di bawah 4 derajat, baru dihisap oleh blower. Dari blower dihisap terus ditekan ke dalam sistem. Sebelum masuk ke dalam sistem, di situ akan diatur, ada namanya oxygen analyzer. Ya. Ada namanya oxygen analyzer. Di situ akan ngecek kondisinya daripada oksigen itu sendiri. Nah, dari blower ini akan ditekan.
masuk ke dik water cell. Nah, sebelumnya ini ada namanya oksigen analyzer. Nah ini boiler gas masuk ke inner gas generator. Nah, ini sistemnya. Ini deck water cell. Ya kan? Gas masuk ke dalam pipa ini, terus turun ke sini. Di sini ada drop tank. Drop tank ini ketika akan dibuka, ya kan, atau secara otomatis. Sehingga gas akan masuk ke dalam air ini. Nah, ya kan, di sini ada gas, ini air. Air masuk ke dalam pipa, sehingga gas akan melewati air masuk ke pipa out. Sehingga gas yang ini tidak bisa kembali lagi ke sistem. Terus berjalan terus. Ya, gas flow yang tadi masuk ke dalam deck water seal. Apa itu deck water seal? Sebuah alat sebagai pengatur dan penahan gas balik dari cargo tank. Nah, sehingga jika ada tekanan lebih dari cargo tank yang kita tekan melalui blower deck water seal tidak kembali. Deck mechanical seal-nya, deck isolatif valve-nya, deck man to master, cargo tank, ya kan. Terus di sini ada PV valve-nya, ya. Ini liquid pressure vacuum demister, ya. Nah, ini yang mengatur jika misalnya di sini terjadi kevakuman tangki gitu kan, karena gas ininya kurang, nah dia akan menambah gas masuk ke dalam cargo tank sehingga tangki tidak vakum yang bisa menimbulkan ledakan juga ketika dalam tangki itu vakum. Ini deck water yang ada with type, ya, tipe basah. Jadi ini gas masuk sini, dia akan melewati air ini. Nah, karena dia basah, takut air mengikuti ke ini, dia akan ada demister sini, seperti filter, ya. Jadi uap-uap yang berat akan nempel di sini dan jatuh kembali sini dan akan keluar. Ini drainnya, ya. Terus andaikan ada tekanan balik, dia tidak akan bisa karena ada air di sini, ya. Tapi tekanan di ini akan menekan air, akan masuk ke dalam ruangan sebelahnya. Nah, ini adalah non hazard area. Nah, di sini masih pembersihan, fan. Nah, terus ini setelah melewati pressure regulating valve, ya kan, dia akan mengatur tekanan yang masuk ke dalam tangki. Jika di sini berkurang, dia akan membuka sehingga gas analyzer akan menurunkan ke deck water seal. Masuk ke dalam water tank. Sini ada namanya PV valve. Ketika di sini vakum, dia akan terbuka sehingga gas di sini akan menambah dan masuk ke dalam tangki. Jika gas ini melebihi tekanannya, valve ini pun akan terbuka sehingga gas
tekanan dalam cargo tank ini akan terlepas melalui valve ini, valve VV valve. Fungsi dari scrubber, ya biasanya di dalam scrubber itu ada nozzle sprout, sprinkle ya, sprinkle, terus ada kepingan plastik yang dikemas, lapisan berlubang, nozzle dan air di sana. Dalam scrubbing tower sendiri gas bergerak ke atas melalui air yang mengalir ke bawah. Untuk kontak maksimum antara gas dan air beberapa lapisan terdiri satu atau lebih pengaturan berikut dapat pasang. Terus fungsi daripada inlet gas blower. Blower digunakan untuk mengirimkan gas buang yang telah dipasok ke tangki kargo. Pada peraturan 62.31 mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya harus disediakan dua blower yang secara bersama harus mampu menyalurkan gas lembab ke tangki muatan dengan laju sekurang-kurangnya 150% dari laju maksimum kapasitas pembuangan kapal yang dinyatakan sebagai volume. Jadi kecepatannya misalnya kecepatan gas buangnya 1, dia harus 1,25. Terus 125% lebih daripada hingga yang masing-masing blower dapat memenuhi persyaratan ini. Makanya di atas kapal blower itu dibuat dua sehingga satu saling support. Jika satu pressure-nya kurang, yang satu akan mensupport blower yang lainnya. Adalah bahwa jika salah satu blower rusak, yang lain mampu mempertahankan tekanan gas positif dalam tangki tanpa memperpanjang durasi pelepasan muatan. Ya. Maksudnya tanpa mengganggu bongkar muat tetap. Ya. Jadi bongkar muat tetap, gas buang pun inlet tetap berjalan karena blower ada dua. Sehingga tidak harus stop bongkar muat karena blower mati, ya kan? Tapi karena ada dua, sehingga ada backup. Fungsi non-return atau deckwater seal dan mechanical non-return valve. Wax seal di sini adalah sebagai penutup ya, sebagai pelindung bersama-sama membentuk sarana untuk secara otomatis mencegah aliran balik gas muatan dari tangki kargo ke ruang mesin atau area aman lainnya di mana pabrik gas lembab berada. Jadi oksigen atau tekanan dari kan muatan semakin berkurang, berarti udara di dalam tangki itu pun akan berkurang atau bertambah, atau oksigen yang ada di ruangan di luar daripada cargo tank akan masuk ke dalam cargo oil tank. Makanya terus inlet akan menekan oksigen ini agar keluar, sehingga yang ada di cargo tank benar-benar adalah gas inlet. Ada nitrogen di sana, ada karbon dioksida. Yang jelas oksigennya itu di bawah 8%. Jadi total semua gas yang ada di dalam cargo tank. Deckwater seal adalah penghalang utama dipasang yang memungkinkan gas lembab yang dikirim ke dek utama tetapi mencegah aliran balik gas kargo bahkan ketika gas lembab dimatikan. Jadi ketika gas lembab dimatikan tidak bisa gas yang dari cargo tank itu masuk ke kamar mesin melalui deckwater seal akan sudah ditahan atau dicegah ya, karena ada seal di sana pencegahnya.
Saluran pembuangan harus diarahkan langsung ke laut dan tidak boleh melewati ruang mesin. Ada desain yang berbeda, tetapi selain dari 3 tipe utama dapat diadopsi. Jadi deck water seal itu ada 3 tipe, wet type, semi dry type, dan dry. Semi basah, semi kering, semi tipe basah, tipe diantaranya tipe kering. Sistem distribusi gas inlet. Sistem distribusi gas lebam bersama dengan sistem ventilasi tangki muat jika dapat diterapkan harus menyediakan satu sarana pengiriman gas lebam ke tangki muatan selama operasi pembuangan balas, ada pembersihan tangki untuk menambah tekanan gas di dalam tangki. Jadi bukan hanya untuk bongkar muat ya. Jadi jika kita buang balas pun ini bisa dilakukan dengan inlet gas. Mungkin di dalam balas ya kan banyak gas-gas beracun dibuang dulu oleh ditekan oleh gas inlet baru dibuat gas spraying. Sarana ventilasi gas tangki ke atmosfer selama pemuatan kargo dan balas. Titik masuk atau keluar tambahan untuk inerting, purging, dan bebas gas. Cara mengisolasi tangki individu dan seluruh utama gas lembam untuk membebaskan gas. Cara melindungi tangki dan tekanan atau vakum yang berlebihan. Jadi jika ada tekanan yang berlebihan sehingga kapal tangki ini tidak meledak ya karena tekanan pressure yang lebih, tangki akan pecah. Begitu juga vakum. Vakum juga jika ada vakum ya kan tangki akan menciut ya kan juga akan menarik material-material dari pelat itu. Sehingga ini pun bisa akan pecah juga tangki ya karena vakum berlebihan. Instrumentasi dan alarm. Informasi tetap dan portabel tentu diperlukan untuk pengoperasian sistem gas inlet yang aman dan efektif. Diharapkan semua instrumen harus lulus ke sistem unit yang konsisten. Instruksi yang jelas harus diberikan untuk pengoperasian kalibrasi dan pengujian semua instrumen dan alarm. Jadi seperti gas analyzer ini pun ada sebuah instrumen otomatis ya. Dia akan memberikan atau membuka valve sebesar yang diinginkan. Misalnya oksigennya di sana berkurang, misalnya 4%, dia harus 8%, dia ambang 8%. Oke, valve ini terbuka, ya, akan masuk dekoder sel hingga menambah oksigen jika kurang. Jika berlebihan dia akan menutup sehingga oksigen dalam inlet gas itu oksigennya akan dikurangi. Makanya ada gas analyzer oksigen di sini. Terus juga PV valve, dia akan otomatis terbuka jika tekanan berlebih. Tentu ada sensornya, misalnya sekian kilo dia akan terbuka. Ya kan? Kalau vakum di bawah 0,76, ya kan, di bawah 1 misalnya dia terbuka sehingga tidak terjadi kevakuman dalam tangki. Dari hal ini ada yang mau ditanyakan kawan-kawan tentang pengoperasian daripada inlet gas? Oke, dari sistem inert gas yang paling penting adalah seawater service juga. Makanya seawater service
biasanya kalau di atas kapal cuma satu untuk Inergas yang independen, biasanya dia bisa dilakukan dengan GS Pump, dengan General Service atau dengan eh, apa pompa pemadam kebakaran. Nah, jadi ketika pompa seawater service-nya rusak, dia bisa menggunakan General Service atau dengan pompa pemadam sehingga tetap berjalan Inergas sistem untuk melakukan kegiatan di cargo tank, entah itu untuk inerting, entah itu untuk gas spraying, entah itu untuk purging. Agar suplai utama air laut ke scrubber gas inlet sebagaimana disyaratkan dalam peraturan 62.61 harus dari pompa independen, dari pompa sendiri gitu, karena sumber suplai air alternatif dapat dari pompa lain seperti pompa kebakaran, pompa general service, pompa sanitasi dan sebagainya. Dibuat link gitu bisa untuk melakukan kegiatan Inergas pompa-pompa yang lainnya sebagai support. Persyaratan dua pompa terpisah yang mampu mensuplai ke deck water seal, ya kan? Nah, ini pun kalau memang kita cukup dua aja, kita tidak perlu sambung dengan GS Pump atau yang lain-lainnya gitu. Boleh. Jadi sebagai support tetap harus ada penggantinya karena persyaratan. Ya, kan? Kalau dia cuma satu, dia harus dihubungkan dengan pompa lain. Ya. Pemutus vakum yang disediakan untuk mencegah luapan air dikosongkan harus mengalir ke posisi geladak terbuka. Jadi jika ada vakuman itu kan bisa juga dipres dengan air ya. Maksudnya pendingin valve ya, bukan cargo tanknya. Nah, ini digunakan adalah seawater service. Jadi Inergas ini biasanya memang diberlakukan untuk kapal-kapal tanker di atas 20.000 ton. Tapi tidak kemungkinan. Mungkin kapal-kapal, kalau nggak salah sih kemarin akan diberlakukan untuk kapal baru, kapal buatan baru itu kapal 5.000 harus sudah menggunakan Inergas sistem. Ya, untuk kapal 5.000 mungkin bisa mengambil dari boiler ya atau dari gas buang generator. Tapi sistemnya tetap ada. Ada scrubber di sana, ada deck water seal, ada blower. Nah, sistemnya tetap sesuai dengan pasal 62.61. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau tanyakan mengenai Inergas sistem? Cukup jelas, Pak. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke, jika tidak ada, mungkin kita bisa open video ya untuk absen, untuk pelaporan ke bagian pendidikan. Bisa dibuka videonya, Mas? Teman-teman bisa open video. Baik, baik, Pak. Mas Umar ini, Mas Umar.
Oke, kawan-kawan tetap diingat bekerja di kapal tanker bukan pekerjaan yang mudah ya. Apalagi kalau nanti teman-teman bekerja di kapal chemical tanker. Hati-hati ya kan. Ketika kita memasuki, kita harus tahu nih ruang-ruang yang berbahaya ya, seperti contohnya di Pamrum, itu ada ruang-ruang berbahaya. Di sana itu seperti kalau zaman-zaman saya belayar itu seperti sudah eh, ruang kematian gitu. Apalagi kapal-kapal yang nggak peduli dengan safety, ya kan? Nah, biasakan teman-teman mau masuk cargo pump itu blower itu harus jalan, blower harus jalan, walaupun itu kapal tanker biasa atau apa tetap kita tidak tahu cargo pump itu silnya bocor ya kan? Nah, biarin blower berjalan sekitar 15 menit agar benar-benar udara yang beracun yang ada di dalam cargo pump itu akan terhisap ya. Jadi benar-benar yang oksigen yang ada di dalam tangki itu di atas 20%. Dan biasakan menggunakan oksigen meter ya. Jangan sembarangan. Karena kalau sudah di bawah kita terjerembab, tidak ada oksigen di sana, kita udah nggak bisa naik ke atas. Nah, kita akan karena di atas akan tertutup oksigen oleh gas bocoran-bocoran dari seal cargo pump. Teman-teman ingat ya, kalau masuk ke dalam tangki usahakan membawa oksigen meter dan blower itu biar nyalakan dulu, jangan langsung masuk ke cargo pump. Karena banyak orang-orang mati di dalam pump room itu. Ya, ya mungkin teman-teman tidak mengalami hal-hal seperti itu ya. Makanya safety itu diutamakan. Kalian adalah pelaut-pelaut yang smart, pelaut-pelaut yang cerdas. Ya, oh kalau seperti ini air-air yang berbahaya nih, masa blower buka langsung kita masuk ya kan? Ya biarkan blower hidup, buka pintu pump room, biarkan 15 menit, ini prosedur ya agar kalian selamat. Jangan karena ada sesuatu kita buru-buru ya kan, akhirnya kita tertidur manis di dalam pump room. Nah, begitu juga kita menjalankan cargo pump, nah itu harus dilihat ini kita mau pompa apa. Kalau muatan itu lebih daripada satu macam ya, nah, ini muatan solar kah, aftur kah. Biasanya kalau aftur itu muatannya bareng dengan minyak tanah atau kerosin, ya kan. Kalau solar biasanya sama Pertamax. Nah, ini hati-hati, jangan sampai tercampur ketika kita bongkar muat. Oke ya, jika tidak ada yang bertanyakan, kawan-kawan, mungkin itu aja dari saya. Tetap belajar. Jika ada yang bertanyakan mengenai Inegas atau kapal tanker, silakan bertanya japri ke saya. Ya, saya biasa kerja di kapal gas, tapi terakhir belayar saya 2008. 2008 itu bekerja di WSM, Oriental Ship Management. Jadi kapal milik daripada Pertamina itu terakhir di kapal Enduro, itu kapal 40.000 ton. Nah itu terakhir saya orang mesin ya, bukan orang dek. Saya jadi chief engineer dari sana. Terus saya mulai berkarir di darat di Hubus, PT Hubus. Setelah di Hubus, saya ke Bukasari meninggalkan dunia tanker, dunia gas, Bukasari. Baru saya ke Spill, kapal-kapal kontainer. Terakhir pensiun di Oktober 2022. Oke teman-teman yang ingin bekerja di kapal tanker, chemical, gas, pelajari benar-benar karena itu adalah muatan-muatan yang berbahaya. Kita tetap safety personal itu paling penting. Kita bekerja jangan menganggap remeh sesuatu. Ubah mindset kita bahwa keselamatannya nomor satu. Karena budaya orang-orang kita itu menyempelekan masalah keselamatan, ya.
Salah satu contoh, mungkin teman-teman di sini kalau naik motor ada lampu merah, itu pasti kalau sepi pasti akan jalan terus, ya, nggak mau berhenti, apalagi tempat sepi gitu kan. Ya lawan arah gitu kan, memudahkan kita lewat lawan arah, ditegur malah kita yang marah-marah. Sudah salah ditegur kita marah-marah. Nah, mindset seperti itu harus dirubah. Dari kapal kalian harus saling ingat mengingatkan. Masuk kargo pam, ikuti prosedur. Gunakan APD, gunakan oksigen meter, gunakan masker. Ya, SOP sudah ada di atas kapal, ya kan? Baca tentang OCMF, ya kan? Di situ ada, di SM Code kapal tanker pun ada prosedur-prosedurnya. Cuma tidak pernah diterapkan karena kita ingin memudah dan ingin cepat gitu, dan ingin apa ya, sesuatu digampangkan. Tapi ketika sudah terjadi sesuatu, baru kita menyesal. Apalagi kapal chemical ya, kapal chemical itu seperti virus, dia pelan merusak tubuh kita. Karena itu kapal chemical itu sangat berbahaya sekali. Ya, ada muatan yang wangi tapi akan merusak otak kita. Seperti benzen itu wangi diciumnya, tapi dia akan merusak otak. Makanya bekerja di kapal itu tidak mudah dan tidak gampang. Teman-teman harus peduli dengan keselamatan. Mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Trijoko Waluyo, pada season dan gelombang yang sama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bas.